Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai inheritance dan polimorfisme pada OP dengan dosen pengampu Bapak Amirul Lutfi STMT yang beranggotakan Nah, yang pertama itu saya sendiri, Lutfi Saputra, NIM 20 10951006. saya Hana Sultana dengan nomor BP 2010951013. Saya Febri Nanda dengan nomor BP 2010951018. Saya Maudatur Rahman dengan nomor BP 2010951035. Baiklah, pada video ini akan dijelaskan dua materi. Yang pertama, inheritance pada OOP, dan yang kedua, mengenai polimorfisme pada OOP. Materi pertama akan dijelaskan oleh Febri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu inheritance pada Object Oriented Programming atau OOP. Yang pertama adalah pengertian inheritance. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti atau sifatnya yang dimilikinya kepada kelas lain. Dalam bahasa Indonesia, inheritance disebut juga sebagai pewarisan atau penurunan. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program, yang mana pengertian ini bisa kita lihat pada gambar bagian kiri, yaitu kelas induk pada gambar bagian kiri tersebut adalah vehicle, dan yang kelas anaknya yaitu adalah car, bus, sama truck. Yang mana salah satu sifat dari inheritance ini adalah sifat dari si induk akan turun kepada anaknya, yaitu car, bus, truck. Sedangkan sifat yang dimiliki anak atau sifat yang dimiliki oleh car, bus, sama truck tidak dimiliki oleh si vehicle. Baiklah, lanjut. Bila ada 3 jenis pewarisan dalam bahasa C++. Yang pertama pewarisan publik, yaitu setiap member turunan dari kelas dasar akan memiliki spesifikasi akses yang sama dengan spesifikasi aksesnya saat ada di kelas dasar. Yang kedua adalah pewarisan protected, yang mana setiap member public dan protected dari kelas dasar akan memiliki spesifikasi akses protected. Dan yang terakhir adalah pewarisan privat, yaitu ketika kita menentukan pewarisan sebagai privat, maka member public dan protected akan menjadi privat. Next. Bila selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rido. Baik, terima kasih kepada Febri. Selanjutnya yaitu macam-macam penentu akses yang mempengaruhi pewarisan atau inheritance. Yang pertama itu ada public, maka member akses induk yang berupa public akan tetap public, dan yang protected akan tetap protected pada kelas anak. Lalu selanjutnya itu ada protected, maka member kelas induk yang berupa public akan berubah menjadi protected, dan protected tetap sebagai protected. Lalu selanjutnya itu ada privat, maka member yang diturunkan dari kelas induk pada semua kelas anak berubah menjadi privat, entah itu public atau protected. Yang ketiga itu deklarasi inheritance. Cara membuat program kelas sebagai turunan kelas lain itu sebagai berikut. Contohnya itu seperti berikut, ada kelas, yaitu kelas turunan. Kelas turunannya baik apapun itu. Lalu titik 2 spesifikasi akses, di mana spesifikasi akses di sini yaitu ada public, protected, dan privat. Lalu diiringi dengan kelas induk. Berikut yaitu ada contoh lengkap dari suatu inheritance, contoh lengkap dasar. Contoh lengkapnya itu di sini terdapat suatu kelas induk, lalu ada satu kelas turunan. Bisa dilihat di sini kelas induk dan kelas turunan saling berkesinambungan. Di sini kelas turunannya itu di mana menggunakan kelas induk berupa persegi panjang, titik 2 menggunakan spesifikasi akses public, lalu diiringi dengan kelas induk itu kelas bentuk. Setelah diperoleh hasil kode programnya itu perkalian panjang lebar 10 kali 10, diperoleh output luas rumah 100. Lalu selanjutnya itu ada contoh program sederhana inheritance pada C++. Di mana yang pertama itu ada single inheritance, yaitu sama seperti dasar inheritance seperti tadi, di mana menggunakan satu kelas induk
yaitu bentuk, dan lalu satu kelas turunan berupa kelas turunan persegi, lalu diiringi dengan spesifikasi akses publik, lalu diiringi dengan kelas induk yaitu bentuk. Setelah diperoleh kode programnya, kalkulasinya itu diperoleh output. Di sini luas tanah 5 kali 7 sebenarnya 35. Lalu selanjutnya itu ada contoh program sederhana multiple inheritance, yaitu menggunakan satu kelas induk yang diiringi dengan dua turunan kelas, yaitu turunan pertama yaitu kelas, yaitu dengan kelas induk kelas turunan laptop, lalu spesifikasi akses publik dengan diiringi dengan kelas induk komputer. Lalu turunan yang kedua yaitu kelas berupa kelas turunan notebook, kedua diiringi dengan spesifikasi akses publik, lalu kelas induknya yaitu dari kelas turunan pertama, yaitu laptop. Sehingga setelah dikalkulasi diperoleh cout-nya yaitu merek Lenovo prosesor AMD Ryzen 7, lalu jumlah memori 8 GB, storage SSD 1 TB, lalu ini berasal dari kelas komputer, lalu cout ketiga ini berasal dari kelas laptop, lalu cout keempatnya ini berasal dari kelas notebook. Baik, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai polimorfisme pada OOP. Pengertiannya, polimorfisme itu sendiri merupakan fitur pemrograman berorientasi objek yang penting setelah pengkapsulan atau encapsulation dan pewarisan atau inheritance. Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu poly artinya banyak dan morphos yang artinya bentuk. Polimorfisme menggambarkan kemampuan kode-kode bahasa C++ berperilaku berbeda tergantung situasi pada waktu run atau program berjalan. Contoh polimorfisme yang konkret dalam dunia nyata yaitu mobil. Mobil yang ada di pasaran terdiri atas berbagai tipe dan merek, tetapi semuanya memiliki interface kemudi yang sama seperti setir, tongkat transmisi, pedal gas, dan rem. Next. Selanjutnya, tipe polimorfisme. Terdapat dua tipe polimorfisme, yaitu saat pengkompilasian atau compile time dan saat runtime. Polimorfisme saat pengkompilasian atau compile time dalam hal ini adalah overloading pada fungsi, sedangkan saat runtime adalah overloading. Overloading terhadap fungsi atau biasanya disebut function overloading merupakan salah satu kemampuan dari bahasa pemrograman C++ yang tidak dimiliki oleh bahasa pendahulunya, yaitu bahasa C, yang memungkinkan suatu fungsi dapat menerima bermacam-macam tipe dari argumen atau parameter aktual dan memberikan nilai balik yang sesuai dengan tipe argumen pemanggilnya. Dalam hal ini disebut argumen atau parameter aktual. Sedangkan pada polimorfisme saat runtime yaitu overriding, di mana fungsi pada kelas dasar dideklarasikan untuk umum. Selanjutnya, secara spesifiknya akan diterangkan kembali pada kelas turunan. Next. Selanjutnya, fungsi virtual. Fungsi virtual merupakan salah satu dasar untuk melakukan polimorfisme, di mana bentuk programnya seperti pada gambar. Next. Di mana output yang dihasilkan berupa fungsi virtual, informasi kelas dasar huruf, informasi kelas dasar huruf. Sedangkan output yang kita inginkan adalah fungsi virtual di mana informasi kelas turunan A dan informasi kelas turunan B. Maka untuk memperoleh hasil tersebut, next, kita harus menambahkan fungsi virtual seperti bentuk pada gambar, yaitu virtual void info, kemudian cout-nya, maka akan mendapatkan hasil seperti pada yang kita inginkan. Next. Kemudian untuk mengubah fungsi virtual ke fungsi virtual murni, kita dapat menambahkan fungsi virtual info void sama dengan 0 dan menghilangkan body fungsinya. Next. Kemudian fungsi polimorfisme. Fungsi polimorfisme ini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi overloading dan overriding. Fungsi overloading yaitu penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda atau berbeda parameter. Jadi salah satu kelas terdapat lebih dari satu metode yang memiliki nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Kemudian fungsi overriding. Overriding yaitu menyatakan keadaan di mana
yaitu menyatakan keadaan di mana metode pada subkelas menolak metode pada superkelasnya. Ciri dari overriding adalah nama metode, daftar parameter, dan return tipe yang harus sama. Next. Untuk contoh dari fungsi overloading yaitu seperti pada gambar, di mana terdapat kelas berupa segitiga dan terdapat isi berupa beberapa void. Next. Kemudian juga terdapat, untuk memanggil program tersebut, kita dapat menuliskan next. Dapat menuliskan pertama spesifikasi segitiga yang akan kita panggil dengan mencantumkan nilai pada setiap sisi segitiga, yaitu seperti pada gambar, yaitu spesifikasi segitiga 1, di mana sisi A-nya berupa 6,0, sisi B 7,0, sisi C 5,0. Kemudian begitupun pada spesifikasi segitiga 2. Dan untuk mendapatkan output berupa keliling dari segitiga 1, maka kita dapat memanggilnya dengan cara keliling sama dengan segitiga 1 dot get keliling, kemudian cout-nya keliling segitiga 1, keliling dan index. Kemudian yang untuk keliling segitiga 2, keliling sama dengan segi 2 dot get keliling, kemudian berupa cout-nya. Next. Kemudian fungsi dari overriding. Contohnya seperti pada gambar, di mana fungsi overriding ini terdapat dua kelas yang berbeda dengan fungsi di mana fungsi dalamnya terdapat fungsi yang dengan nama yang sama. Yaitu pada kelas sepeda terdapat fungsi berupa void cetak. Next. Kemudian pada kelas metrik juga terdapat fungsi berupa void cetak. Maka untuk memanggil fungsi tersebut kita dapat memanggilnya dengan cara metrik A, kemudian A.cetak. Maka akan dihasilkan output berupa ini adalah sepeda metrik. Next. Kemudian contoh program fungsi polimorfisme pada C++ yang memakai fungsi virtual, di mana terdapat kelas bidang, kelas segitiga. Next. Kelas segi4. Maka untuk memanggil program tersebut, kita dapat menuliskan bidang pointer bidang dan menulis untuk mendapatkan hasil berupa luas bidang dengan next. Untuk mendapatkan output yang kita inginkan, output yang dihasilkan seperti di atas karena pada saat compile time, compiler melakukan static linking atau early bidding pada metode luas di kelas bidang. Operasi hitung luas yang kita inginkan adalah luas segitiga dan luas segi4. Untuk itu, kita tambahkan keyword virtual pada metode luas di kelas bidang menjadi, sehingga kita dapat menambahkan virtual integer luas pada program tersebut. Kemudian cout-nya berupa luas bidang 0, maka akan mendapatkan hasil berupa next. Berupa luas segitiga dengan nilai 70 dan luas segi4 bernilai 25. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.